Jadi berbicara mengenai tujuan hidup ya, ini selalu ada pertanyaan-pertanyaan universal manusia ya. Jadi mengapa saya ini ada gitu ya. Ini pertanyaan hati kecil ya biasanya yang paling dalam gitu ya. Apa sebenarnya tujuan keberadaan saya di dunia ini? Mengapa saya ini ada? Mengapa artinya hidup ini? Apa tujuannya ya? Jadi ini selalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di dalam benak manusia ya. Nah kalau binatang mengapa saya ada? Pasti binatang pengennya ada makanan, ya makan aja gitu ya. Suruh milih uang sama makanan juga, walaupun uangnya lebih besar nilainya, pasti dia milih makanan gitu. Nah inilah perbedaan-perbedaan ya yang nyata di dalam antara makhluk hidup ya manusia dan makhluk yang lainnya ini. Makhluk manusia ini punya kesadaran ya di dalam hatinya gitu ya, karena memang dia makhluk ciptaan yang berbeda saat diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Ada kekekalan yang diberikan oleh Tuhan, ada nafas kehidupan, dan ada peta dan teladan Allah juga waktu Tuhan menciptakan. Sehingga hanya manusia yang bisa menyadari mengapa saya ada, keberadaan saya di dunia ini apa sih sebenarnya. Nah ini adalah muncul di dalam manusia, tidak pernah muncul di dalam binatang ya hal ini. Terlepas apapun kepercayaannya, apapun agamanya, pasti manusia akan memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan universal seperti ini. Gitu. Nah, mengapa ya pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia itu selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ini justru membuktikan ya bahwa manusia itu punya konsep, makna, tujuan, dan hidup. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kenapa manusia itu mempertanyakan hal itu ya, karena memang konsep di hati manusia itu sudah ada gitu ya, karena dia memang ciptaan yang berbeda tadi dengan binatang atau makhluk lainnya gitu. Nah, sehingga manusia saja yang bisa berespon terhadap hal-hal seperti ini ya, atau konsep-konsep mengenai makna, tujuan, dan kehidupan itu hanya manusia yang bisa berespon ya, terhadap hal-hal ini gitu ya. Karena memang Allah Sang Pencipta telah menempatkan kekekalan di dalam hati manusia. Sehingga manusia itu punya kesadaran untuk mencari pemaknaan hidup gitu ya. Karena memang pada dasarnya Allah telah menanamkan ya di hati kita gitu ya. Nah, sekalipun interpretasinya berbeda setiap manusia itu ya. Tetapi sebetulnya meresponnya sama, tetapi konsepnya yang bisa berbeda atau responnya yang bisa berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi sifat dasarnya menyadari, bisa mempertanyakan, bisa berespon gitu, itu sama. Tetapi memang interpretasi manusia itu yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita selanjutnya gitu ya. Jadi sehingga pertanyaan kita itu yang lebih mendasar lagi ya, apa sebetulnya arti, makna, tujuan hidup ya bagi seseorang gitu. Kalau ditanyakan setiap orang gitu ya, apa tujuan hidupmu? Apakah mungkin sama gitu jawabannya? Kira-kira kalau pendapat teman-teman sama nggak ya kalau setiap orang ditanyain apa tujuan hidup kamu gitu, apa maknanya? Siapa yang bisa memberikan tanggapan sedikit aja? Kira-kira sama nggak setiap orang menjawab?
baik ya, tidak ada yang menjawab. Orang ditanyakan ini pasti beda-beda gitu. Nggak setiap orang sama gitu di tujuannya, lain-lain pasti. Nah, sehingga ini kalau lain-lain maka hasilnya berbeda-beda, maka tujuan dari hidup itu berarti bisa berubah-ubah dong, tergantung pada manusia itu kan tidak standar lagi gitu ya. Karena begitu ditanyakan apa tujuan hidup kamu, apa makna hidup kamu di dunia ini, tiap orang jawabnya beda-beda gitu. Ya, artinya kalau berbeda-beda ini menjadi sebuah yang jadi tidak standar. Nah, sehingga kalau tidak standar maka tujuan hidup itu boleh dikatakan adalah bersifat subjektif gitu ya. Karena setiap orang punya interpretasi masing-masing. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya ya, berarti kita tidak menemukan arti yang hakiki gitu, atau sejatinya dari makna dan tujuan hidup itu. Nah, oleh karena kita tidak menemukan arti yang hakiki, oleh karena semua orang masing-masing punya tujuan hidup dan bisa berinterpretasi atau bisa mendefinisikan hidupnya sesuai tujuan hidupnya masing-masing, maka sebetulnya tidak ada yang hakiki atau yang sejatinya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih tujuan hidup itu ya? Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya kita menemukan arti hidup yang hakiki dari makna dan tujuan hidup itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu apa yang saya gumuli, maka satu-satunya jalan ya bagaimana kita menemukan arti yang hakiki dari makna, tujuan dan hidup itu, maka kita harus kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita gitu ya. Jadi tidak mungkin kita akan menemukan tujuan hidup kita tanpa kita kembali kepada yang menciptakan gitu ya. Tidak mungkin si kursi itu bertanya kepada yang menciptakan dia tahu kenapa dia jadi kursi gitu ya. Padahal dia tadinya kayu gitu yang disusun-susun pencipta, dipaku, mungkin dibeli di mana, alatnya apa sehingga dia jadilah kursi gitu ya. Nah, kursi itu tidak pernah mengerti kenapa dia jadi kursi selama dia tidak bertanya kepada si pembuat kursi itu. Demikian juga kita gitu ya. Kalau kita mau menemukan arti kehidupan, makna kehidupan, tujuan kehidupan kita, ya kembalilah kepada Sang Pencipta kita ya. Kenapa kita mesti kembali kepada Sang Pencipta kita? Ya karena dia memang yang menciptakan dan masalahnya kita ini telah jatuh ke dalam dosa gitu ya, sesuai 2 Korintus 5 ayat 18 ya. Kita ini telah jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kita sulit akan menemukan Tuhan sebelum kita berdamai lagi dengan Tuhan. Nah, sehingga kalau kita berdamai dengan Allah, Sang Pencipta kita, tentunya dengan pengorbanan di kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperdamaikan dengan Allah dan dimungkinkan bahwa kita bisa menemukan ya tujuan dan pemaknaan kehidupan kita. Nah, itu kira-kira ya. Bukan kira-kira ya. Itu memang sudah sejatinya dan sepatutnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, untuk menjalankan kehidupan kita yang bermakna ya, yang sesuai dengan tujuan yang sejati, maka kita harus kembali ya kepada apa yang Allah rencanakan atau apa yang Allah maksud ketika Dia menciptakan kita ya. Dan di sini saya bacakan ya dari Kejadian
Kejadian 1 ayat 26 sampai 29 ya. Jadi berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan, dari 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji itulah akan menjadi makananmu. Ya, ada dua hal yang saya catat di sini ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi ini Allah menciptakan manusia itu atau mengatakan kepada kita, kepada penciptanya bahwa ini sebelum jatuh ke dalam dosa ya. Di situ Allah sudah bilang menurut gambar dan rupa kita. Artinya dia menciptakan menurut peta dan teladannya yang akan menjadi wakil Allah di bumi ini atau merepresentasikan Allah gitu ya. Jadi seharusnya manusia itu diciptakan itu harusnya merepresentasikan Allah di bumi ini. Atau ada yang bilang imitasi Allah gitu ya. Jadi ketika kita tidak seperti yang Allah mau, tidak merepresentasikan Allah di bumi ini, tidak menjadi imitasinya, maka sebetulnya kita juga sudah kehilangan makna dan tujuan hidup kita ya. Sebagian sudah kehilangan. Gitu ya. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan juga kepada manusia untuk berkuasa atas isi bumi ini. Berkuasa ya, berkuasa ini bukan diartikan juga memerintah itu seperti seorang penguasa raja gitu yang bisa sembarangan gitu ya, memerintah dengan tangan besi. Tapi ini bermakna juga mengelola gitu ya, memelihara bumi ini ya. Nah, jadi tujuan kita itu diciptakan yaitu merepresentasikan Allah di bumi ini, memelihara bumi ini ya, mengelola bumi ini sehingga menjadi sejahtera. Nah, itulah yang Allah inginkan pada awalnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bagaimana kita menemukan arti hakiki dari makna ya. Itu kita harus membangun atau nilai mutu kehidupan yang sesuai dengan standar dari Allah ya. Lukas 14 ayat 27 ya. Jadi dikatakan ya, saya bacakan di Lukas 27, Lukas 14 ayat 27, itu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Oh, ini saya salah kutip nih. Sorry nih, maaf. Salah kutip saya. Ini artinya apa yang mengenai murid ya. Jadi ya, aduh saya maaf nih, saya miss ya. Jadi ini. Jadi kalau kita ingin mengikut Tuhan itu harus mengikuti standar Allah ya. Jadi mutunya itu adalah kualitas murid ya, yang harus kita capai ya. Jadi sorry, ini betul nggak ya? Oh iya benar ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku ya. Ya jadi Allah menginginkan kita itu, atau kita ingin seharusnya kita membangun nilai mutu kehidupan kita itu harus sesuai standar Allah gitu ya. Jadi kalau kita tidak sesuai standarnya dia, maka kita kehilangan makna dan tujuan hidup itu sendiri. Karena mungkin kita mendowngrade jadinya ya, dengan
mutu standar atau yang ada di dalam dunia ini, atau filsafat dunia ya, atau cara-cara dunia atau ajaran-ajaran yang dunia yang tidak sesuai gitu dengan mutu yang Tuhan ingin terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi mutunya itu harus kualitas murid ya. Nah, teman-teman kan juga sudah tahu ya, kata murid itu diambil dari kata disciples ya, yang berarti begitu disiplin ya, disiplin yang ketat ya gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi murid, memang sulit ya menjadi Kristen itu. Kalau kita tidak bisa menjadi murid, ya kita jadi ikut-ikutan aja gitu ya. Sehingga mutu kehidupan kita juga tidak tidak berdampak ke orang lain gitu, karena biasa-biasa aja. Nah, ini yang kita harus bangun gitu. Lalu yang keempat ya, tentunya kita harus membangun relasi dengan Allah ya. Nah, kita bisa lihat Kejadian 6 ya, ayat 9 sini saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian pun kita harus membangun relasi dengan Allah dan hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, maka kita akan memahami apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita ya. Jadi seperti Nuh, dia tahu gitu bahwa nanti akan turun air bah gitu ya. Sehingga dia disuruh Tuhan bikin bahtera gitu ya. Nah, mana mungkin kalau dia tidak bergaul dengan Allah, dia ngerti apa yang Allah mau gitu. Nah, di dalam kehidupan kita pun juga demikian gitu ya. Kalau kita ingin mengerti makna yang hakiki dari tujuan dan hidup kita, ya kita harus punya relasi tentunya dengan Allah kita gitu. Nah, jadi 4 hal ini kita harus kembali kepada Sang Pencipta jikalau kita mau menemukan makna tujuan dan hidup kita gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus kembali berdamai dengan Sang Pencipta, menjalankan hidup sesuai dengan yang tujuan Allah semula gitu, membangun nilai mutu kehidupan kita dan juga membangun relasi dengan Allah. Nah, inilah supaya tujuan kita itu tidak simpang siur seperti interpretasi masing-masing orang. Jadi kita punya standar yang sesuai Alkitab gitu ya. Kalau kita ingin menemukan makna tujuan hidup yang hakiki, yang sejatinya. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya ya terus bagaimana gitu ya kita hidup di dunia ini ya gitu. Ya tentunya kalau kita masing-masing tujuan hidup yang spesifik ya, itu kita tidak tahu ya setiap orang itu. Mungkin Pak Nelson juga, apakah Pak Nelson tahu menjadi pendeta, Pak Nelson akan menjadi pendeta gitu. Halo Pak Nelson. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan ya. Iya. Makanya kegagalan kita itu membangun tujuan hidup seolah-olah jangan seperti sales ya. Itu sales itu kalau Pak Heri mungkin tahu, sales itu kan kalau mau ya benar ya, kalau kita ditarget perusahaan oke. Tapi kadang-kadang ini yang salah ini adalah memotivasinya. Tentukan Anda mau mendapat pendapatan berapa? 1M dalam setahun gitu. Bayangkan, terus tulis di dalam kamar Anda ingin mendapatkan 1 miliar. Sehingga apa? Sehingga nih otak si sales ini adalah otak duit, terus gimana gue mesti pendapatan 1M. Nah, bayangkan itu terus. Atau bayangkan Anda menginginkan mobil apa gitu ya. Ferrari, tulis. Kalau perlu fotonya digambar gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak sesuai ini ya, yang tidak selaras dengan Alkitab ya. Jadi kalau kita ingin membangun tujuan hidup kita ini bukan dengan cara seperti itu gitu ya.
Makanya kita juga dari kecil itu sudah salah sih kadang-kadang. Wah, udah gede mau jadi apa? Jadi pilot. Jadi apa? Jadi insinyur. Cita-cita kamu apa? Nah, ini sebetulnya menurut hemat saya ya ini tidak alkitabiah ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada tujuan hidup kita, bagaimana membangun tujuan hidup, hiduplah selaras dengan Alkitab gitu ya. Ya banyak pandangan-pandangan Alkitab gitu yang harus kita pelajari ya. Kitab itu adalah firman Allah yang sudah tertulis gitu. Jadi di situ sudah jelas gitu ya. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu gitu ya. Itu saja sudah bisa jelas bagi hidup kita gitu ya. Bukan mau-maunya kita. Bukan semua orang yang berteriak Tuhan Tuhan selamat, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita harus mengutamakan apa yang kehendak Tuhan sebetulnya di dalam tujuan hidup kita ini, bukan mau-maunya kita gitu. Nah, oleh karena itu untuk hidup selaras dengan Alkitab ini sangat penting karena Alkitab sudah tertulis gitu ya. Kehendak Allah itu sudah nyata dalam Alkitab gitu. Jadi sudah terang-terangan ya. Di situ sudah jelas ada ya. Jadi kita nggak usah lagi berdiskusi mengenai boleh nggak mencuri Pak? Ya udah jelas nggak boleh gitu. Orang di Alkitab udah ada gitu ya. Mau ngapain lagi kita bermereka-reka yang sudah jelas. Demikian juga kita mau memilih teman hidup gitu ya. Saya pilih contoh ini aja yang mudah gitu ya kan buat teman-teman, banyak yang bujangan ya. Memilih teman hidup misalnya, tapi saya udah kenal baik Pak orangnya, tapi beda iman nih Pak, gimana? Ya itu sudah nggak usah ditanya lagi. Orang kita sudah dikatakan jelas di dalam Alkitab ya atau di dalam firman Tuhan bahwa kita haruslah menjadi pasangan yang seimbang. Mana mungkin terang dan gelap dipersatukan. Ya jangan kita yang mendorong-dorong diri kita mengingini keinginan kita gitu. Yang mendekatkan dengan dengan apa sih namanya? Saya jadi mau ngomong dengan yang menyerempet pencobaan lah gitu ya. Kita sendiri yang mendekati pencobaan lah gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita sudah dikatakan memilih teman hidup yang seimbang, yang seiman, ya itu diikuti. Ketika kita tidak mengikuti itu, ya udah itu kita mengalami kesalahan di dalam membuat tujuan hidup kita. Ya. Tetapi kalau sudah yang terlanjur ya itu beda ya, itu beda lagi ya. Ini kan ketika kita belajar ya bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita. Nah, kemudian apalagi yang kedua ini adalah mensejahterakan bumi atau lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita membangun tujuan hidup kita supaya ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, ya sudah apa yang kita lakukan itu mensejahterakan bumi atau lingkungan kita tidak gitu ya. Cek pekerjaan kita, usaha kita ya. Apakah ini berdampak untuk kesejahteraan ya? Nah, kalau kita kerja di pabrik miras gitu ya, ya udah jelas gitu. Nggak ada kehendak Tuhan di situ gitu. Atau kita berbisnis penjualan narkotika gitu. Ya udah jelas gitu. Nggak usah kita menggumulkan ini kehendak Tuhan bahwa ini tujuan hidup kita, bukan. Sudah itu keluar aja gitu ya. Atau kita bekerja ya, itu sebetulnya bukan kita membuat suatu kesejahteraan, tapi semata-mata itu kita digerakkan oleh uang gitu. Digerakkan oleh ketamakan. Oleh karena itu maka orang yang kerjanya semata-mata uang itu nggak ada yang loyal gitu ya. Pasti dia begitu dapat tawaran kerjaan atau perusahaan lain menawarkan lebih tinggi, langsung buru-buru pindah. Nanti begitu juga setahun 2 tahun ada tawaran yang lagi lebih tinggi, dia pindah gitu.
Nah, ini adalah orang yang bekerja dimotivasi hanya oleh uang. Nah, ini bukan mensejahterakan, sebetulnya dia bekerja hanya untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, dan untuk uang semata-mata. Nah, ini tidak benar gitu ya, karena Tuhan memimpin ya. Ini ada seorang hamba Tuhan ya sekarang, saya nggak usah sebutkan namanya. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan itu ya dia bekerja gitu, dan dia sadar betul gitu ya. Begitu dia gajinya tinggi, tapi begitu dia bergumul bahwa dia sudah tidak sejahtera di kantor itu, dia itu pindah ke kantor yang baru, itu dengan gaji yang setengahnya gitu. Dan ketika dia ditanyakan oleh bosnya, kenapa Anda pindah? Apa Anda ditawarin yang lebih besar? Enggak, katanya. Berapa gaji Anda di tempat yang baru? Setengahnya. Bosnya itu geleng-geleng kepala, nih orang gila, katanya. Tetapi itulah yang terjadi. Karena dia bilang, saya memang kerja bukan didorong oleh uang gitu. Karena Tuhan memimpin saya untuk pindah ke perusahaan yang baru ini. Memang gajinya lebih kecil, tapi dorongan saya mesti ke situ. Nah, hal-hal inilah yang perlu bagi kita ya untuk memiliki prinsip gitu ya. Bagaimana hidup yang selaras dengan Tuhan, bagaimana bekerja atau berusaha untuk mensejahterakan bumi atau lingkungan kita ini. Jadi kalau kita bekerja itu tidak mensejahterakan lingkungan, ya sudah pasti tidak ada makna kehidupan atau tujuan hidup yang dari Tuhan itu ada pada diri kita gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah memiliki waktu untuk melayani. Jadi kalau pekerjaan kita itu membunuh waktu kita, gitu, sampai kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa melayani di gerejanya ya, di gereja Tuhan gitu. Nah, ini perlu evaluasi gitu ya. Ini pasti tidak ada makna kehidupan yang Tuhan inginkan di tempat yang demikian gitu ya. Sampai nggak punya waktu gitu ya. Sampai nggak bisa bersekutu misalnya, nggak bisa pelayanan, ditugaskan jadi WL nggak bisa, jadi pemusik nggak bisa gitu ya. Oh semuanya nggak bisa nih, super sibuk nih orang itu. Wah itu hati-hati ya. Lalu sampai juga nggak bisa melayani sesama kita. Wah ini adalah sesuatu hal yang perlu kita evaluasi. Apa benar Tuhan menempatkan kita di situ gitu ya? Masa sampai nggak punya waktu sama sekali sehingga kita dibelenggu atau dibelenggu oleh keadaan ini, sebetulnya itu membunuh kita ya, membunuh kita untuk tidak bisa mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan inginkan gitu. Nah, yang keempat ya, tentunya kita hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi kembali lagi jika kita bergaul dengan Tuhan ya, maka kita ini akan semakin peka ya dengan pimpinan Roh Kudus. Karena memang ada situasi-situasi dan kondisi yang masih gray ya gitu ya. Kita bingung ini gimana ya Tuhan gitu ya. Nah, ini perlu kepekaan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak peka, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan mengetahui hal ini ya. Jadi itu yang tadi saya contohkan itu. Dia juga tidak tahu ya. Begitu 6 bulan kemudian perusahaan yang lamanya yang tempat dia pindah itu bangkrut gitu. Tapi dia pindah bukan karena itu sebetulnya. Dia tidak tahu hal itu ya. Dia hanya mendapat pimpinan Roh Kudus bahwa dia harus pindah gitu ya. Sekalipun gajinya lebih kecil gitu. Dan tidak juga mendoakan perusahaan itu bangkrut gitu. Tapi 6 bulan kemudian dia bilang perusahaan itu bangkrut. Nah, hal-hal seperti ini adalah pimpinan Roh Kudus yang dia sendiri tidak mengetahui ya. Nah, jadi 4 hal ini ya, kalau kita mau hidup selaras dengan Alkitab, kita hidup mensejahterakan lingkungan kita,
kita memiliki waktu untuk melayani, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka apapun ya tujuan hidup kita di dunia itu tidak akan salah ya, tidak akan bergeser gitu ya. Tentunya kita tidak bisa menentukan tujuan hidup kita itu secara spesifik. 2 tahun kemudian saya mau jadi pilot, kemudian 2 tahun kemudian kita menjadi kepala pilot gitu. Nah itu tidak bisa kita jelaskan secara spesifik karena itu adalah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memegang clue-cluenya atau dasar-dasarnya ya, pemaknaan di kehidupan kita, sehingga nanti itu menjadi suatu tuntunan ya. Jadi bukan tidak mungkin kita akan kalau Tuhan izinkan akan naik karirnya, Tuhan izinkan lagi bertambah penghasilannya. Tapi itu semua adalah efek atau akibat ya, akibat hidup kita itu yang sesuai dengan yang Tuhan mau ya. Kalau kita mensejahterakan lingkungan ya pasti kita juga bekerja yang baik kan, udah pasti kita bekerja baik. Lalu kalau perusahaan kita lalu menaikkan jabatan kita ya sudah sewajarnya ya karena kita bekerja baik gitu. Kita bertanggung jawab dengan baik. Tetapi konsepnya inilah yang harus kita respons ya sebagai manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah atau iman kita sebagai Kristen. Konsepnya ini yang harus kita respons sehingga kita menginterpretasikan konsep pemaknaan hidup itu yang secara yang benar gitu, secara yang hakiki, secara yang sejatinya demikian ya. Sehingga kita tidak terombang-ambing atau berubah-ubah. Masing-masing kita itu memang jalan hidupnya memang berbeda, tetapi konsepnya, pemaknaan hidupnya, tujuan hidupnya itu di mata Tuhan itu sama. Sehingga kalau kita menjalankan ini, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, itu yang bisa saya sharingkan ya, jadi teman-teman. Jadi bagaimananya itu ya 4 hal ini ya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Jadi tapi kita itu memang harus memiliki ya tujuan hidup itu tuh harus kita miliki. Karena tujuan hidup itu sebetulnya adalah kita kembali kepada apa yang Allah mau dia menciptakan kita gitu ya. Sebetulnya kita kembali, memang manusia diciptakan harus memiliki tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidupnya dari mana? Ya dari Tuhan gitu. Karena memang Tuhan yang mau saat menciptakan itu. Jadi kalau kita tidak memiliki tujuan hidup ya, atau kita tidak jelas gitu ya, kita meraba-raba di dalam kehidupan ini, ya kemungkinan kita tidak bergaul dengan Tuhan. Kemungkinan kita tidak hidup selaras dengan Tuhan ya. Kemungkinan kita memang tidak melayani sesama kita, dan kita tidak memiliki konsep hidup yang bagaimana kita mau mensejahterakan orang ya. Kita lebih banyak hidup itu untuk diri sendiri. Jelas saja kalau hidup kita demikian, maka kita kehilangan tujuan hidup kita gitu ya. Sehingga makanya kita bisa terombang-ambing ya itu. Bahkan kalau orang yang tidak memiliki tujuan hidup sama sekali, itu terombang-ambing ya, dia tidak mengerti mau apa gitu sebetulnya. Nah, jadi ada kisah ya di Perang Dunia Kedua itu ya. Ada ini psikiater ya kalau tidak salah namanya siapa ya, aduh saya lupa. Ada Frankelnya gitu ya. Dia itu bersama-sama dengan orang yang ditangkap oleh Nazi Jerman gitu ya. Dia orang Yahudi. Itu dia dipenjarakan gitu ya. Dan disuruh kerja rodi ya. Membangun jalanan kereta. Nah, dari sekian banyak orang itu dia
dia itu mengamati ya psikiater ini. Orang yang pertama itu adalah orang yang memang karena di penjara itu kan memang orang putus harap ya, namanya di penjara. Sehingga setiap pagi begitu dikeluarkan untuk menaiki bus gitu menuju ke tempat pekerjaan membuat jalan kereta itu, orang yang tidak memiliki yang kehilangan harapan, dia males-males gitu ya, lemes-lemes karena ngapain saya gitu ya. Ntar juga mati karena memang hukumannya itu selalu dimasukkan ke dalam ruang gas gitu. Ntar juga saya dimasukin ke dalam ruang gas gitu ya. Lalu mati. Nah, males-males. Akhirnya tentara Jerman ini memisahkan gitu. Wah, ini yang males-males nggak berguna ini. Dihajar gitu ya, dimatiin ke dalam ruangan gas. Nah, akhirnya orang yang males-males ini yang tidak punya harapan, dia malah mati duluan gitu. Karena dianggap tidak produktif gitu. Nah, lalu yang kedua, orang yang putus harap ini, dia memang tetap bekerja gitu ya, membuat jalan kereta itu. Tapi dia kehilangan harapan. Akhirnya dia matinya sendiri itu waktu dibawa ke dalam ruangan gitu ya. Ruang penjara. Dia mati di dalam penjara ya. Karena memang merasa putus harap gitu ya. Nah, jadi kehilangan harapan dia mati sendiri oleh karena dirinya sendiri gitu ya. Nah, si Dr. Frankl ini dia mengamati, wah saya tidak mau seperti itu gitu. Akhirnya dia tetap dia karena dia memang seorang penulis, dia tetap punya harapan bahwa dia akan keluar dari penjara. Saya masih banyak tulisan yang saya ingin buat yang bisa nanti berguna gitu. Dan benar saja ya, akhirnya dia bisa dilepaskan gitu ya dari penjara itu. Saya lupa apakah tentara sekutu yang membebaskan ya, Jerman menyerah gitu ya. Tapi akhirnya dia keluar bebas. Nah, ini adalah contoh ya, ini contoh. Walaupun Dr. Frankl ini kalau nggak salah ateis gitu ya, tapi ini adalah contoh bagaimana orang yang putus harapan dengan yang tetap memiliki harapan gitu. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman, apalagi kita ya yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sudah tentu kita memiliki suatu pengharapan gitu ya, yang lebih pasti. Sehingga jikalau hidup kita selaras dengan Alkitab, kita hidup mensejahterakan lingkungan, tetap memiliki waktu untuk melayani Tuhan, hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu tentulah tidak seperti yang orang yang tadi malas, orang yang tadi putus harap ya, sehingga akhirnya juga mati tidak mendapatkan harapannya apa-apa gitu, karena memang tidak memiliki harapan. Nah, kita yang sudah mengenal Kristus seharusnya kita lebih lagi. Kita jikalau kita mengikuti apa yang Tuhan firmankan, pasti hidup kita itu berguna dan bermakna bagi sesama. Demikian teman-teman yang dapat saya sharingkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita diberikan pemaknaan di dalam kehidupan kita masing-masing apapun profesi kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.